Apa kabar saudara-saudara? Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, rohani, jasmani, dan sehat di dalam beriman. Kali ini Pitutur Channel mau membicarakan tentang perang Gog dan Magog. Gog dan Magog. Mungkin saudara baru kali ini mendengar, tapi ini ada di dalam Alkitab. Tapi ada suatu bahan perdebatan. Kapan perang Gog dan Magog itu terjadi? Ada yang mengatakan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang mengatakan itu terjadi jauh setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mana yang benar? Dua-duanya benar, saudara-saudara. Karena ada dua perang Gog dan Magog itu, saudara-saudara. Perang Gog dan Magog itu adalah perang besar yang akan terjadi dalam sejarah. Perang Gog dan Magog yang pertama itu terdapat di dalam Yeskiel pasal 38 dan 39. Sedangkan perang Gog dan Magog yang kedua itu terjadi jauh setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bicarakan tentang perang Gog dan Magog. Dua hal judulnya sama, tetapi berbeda. Perang Gog dan Magog sebelum kedatangan Tuhan Yesus dan setelah jauh terjadinya kedatangan Tuhan Yesus. Gog dan Magog itu, saudara-saudara, pertama terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Berbeda dengan Gog dan Magog yang kedua. Apa perbedaannya perang Gog dan Magog itu, saudara-saudara? Perang Gog dan Magog yang pertama itu terdapat di dalam Yeskiel 38 dan 39. Di mana orang-orang atau bangsa Israel menghadapi tantangan dari koalisi bangsa-bangsa yang dipimpin dari negara yang arahnya itu arah utara Israel. Saudara-saudara, jadi yang perang itu antara bangsa Israel dengan koalisi yang menentang Israel, mau menjatuhkan Israel. Israel selama ini selalu menang, tapi ada suatu saat bahwa bangsa Israel pun akan mengalami keadaan yang terjepit, saudara-saudara. Di dalam keadaan yang terjepit itu, ya terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Gog dan Magog yang kedua itu terjadi jauh setelah kedatangan Tuhan Yesus. Pesertanya adalah dari segala jurusan. Kalau yang pertama hanya dari utara, tapi yang kedua ini dari segala penjuru dunia. Hebat, saudara-saudara. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah di dalam perang Gog dan Magog yang pertama tidak disebutkan peranan setan. Sedangkan perang Gog Magog yang kedua, di situ justru iblis yang memimpin peperangan. Terus perbedaan yang kedua, saudara-saudara, yang ketiga, yaitu waktu bangsa Israel itu keadaan terjepit, mereka sadar siapa Mesias, siapa juru selamat. Jadi waktu itu terjadi suatu pemulihan bangsa Israel. Dalam keadaan terjepit itu mereka menyadari dan mereka percaya kepada Mesias, yaitu Yahweh atau Tuhan Yesus Kristus. Mereka berteriak sehingga mereka ditolong. Bangsa Israel yang sudah bertobat itu diangkat ke udara bersama-sama dengan orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Dan yang saat itu masih ada tersisa orang yang
ada di kerajaan 1000 tahun, tapi ikut memberontak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itulah perbedaan. Nah, kita sekarang bahas, bukannya kedua perang Armageddon itu yang kita bahas, tetapi perang Armageddon yang kedua. Saudara-saudara, ini suatu perang besar yang akan terjadi, karena perang ini adalah sebetulnya bentuk daripada pemberontakan iblis beserta pengikutnya melawan penguasa Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pesertanya siapa? Ya, itu yang ada di perang Armageddon kedua. Yang pertama adalah yang saya sebutkan, orang-orang yang tersisa di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita mengetahui bahwa kerajaan 1000 tahun itu luar biasa, saudara-saudara. Kita baca misalnya di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Itu 6 ayat, tetapi ada 5 frasa masa 1000 tahun yang menunjukkan kerajaan 1000 tahun. Nah, itu yang masih tersisa mengikuti iblis. Dan peserta kedua yang dari segala penjuru dunia ini adalah orang-orang yang masih di Hades, dibangkitkan. Inilah kebangkitan kedua, di mana kalau kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan orang percaya. Tapi kebangkitan kedua ini setelah kerajaan 1000 tahun adalah kebangkitan orang-orang yang menolak Yahweh atau Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Wah, ini dari segala penjuru, dari laut, gunung, darat, wah, keluarlah kebangkitan yang kedua, kebangkitan orang yang menolak Tuhan. Itu besar sekali, saudara-saudara. Terus yang kedua adalah yang itu tadi, tersisa masih hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Kok aneh, saudara-saudara? Mereka sudah merasakan enaknya selama 1000 tahun, saudara-saudara. Di bawah pemerintahan Kristus, semua ciptaan alam ini begitu indah. Kalau kita ada di sini, kita ada di tengah sawah, di sana kita melihat Gunung Arjuna, terus ada ya bukit-bukit di sana itu, saudara-saudara. Waduh, ini indah, saya berada di kota Kuno Lawang ini. Di sana ya ada bukit, ada mata air, beberapa mata air, saudara-saudara. Luar biasa, bagi saya ini begitu indah. Tetapi di dalam kerajaan 1000 tahun, ciptaannya itu sudah dibarui, sehingga tidak ada lagi orang sakit, tidak ada lagi perang, pokoknya ada dalam damai dalam kerajaan 1000 tahun. Makanan tercukupi, apa-apa tersedia, saudara-saudara. Bagaikan surga, tapi ini bukan surga yang nanti yang dialami, saudara-saudara. Tapi ini masih di dalam dunia yang penuh dosa, ini sudah dibaharui, dipulihkan, sehingga tidak ada lagi binatang melawan binatang, apalagi manusia makan binatang, tidak ada RW, saudara-saudara. Binatang itu bukan makanan, saudara-saudara. Wah, indah sekali. Tapi kok ya masih mau mengikut iblis, saudara-saudara. Padahal iblis itu jahat. Mereka itu sudah merasakan nikmatnya hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kenapa pada waktu iblis dilepaskan dari belenggu itu, mereka masih terpesona oleh tipuan iblis? Sayang, saudara-saudara, begitu iblis dikeluarkan, bisa menghimpun seluruh manusia yang sudah dibangkitkan maupun yang masih hidup, datang semua. Saudara-saudara, terjadilah perang yang disebut perang Gog Magog. Saya bacakan ayatnya di dalam Wahyu ya, pasal yang ke-20 ya, ayat yang ke-7, saudara-saudara. Dikatakan demikian. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis dilepaskan dari penjaranya. Ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi.
yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ini perang penghabisan, ya, perang seperti kalau orang kan perang hebat, melebihi perang dunia pertama dan kedua. Tapi ya, mungkin ada suatu masalah. Lalu bagaimana cara perangnya antara iblis beserta pengikutnya melawan Sang Mesias? Apa menggunakan tenaga alusista yang begitu canggih? Apa ada senjata nuklir? Apa ada senjata yang modern? Tidak ada lagi, saudara-saudara. Sebab semua persenjataan sudah dilebur menjadi alat pertanian di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka itu, iblis dan pengikutnya itu nekat, saudara. Tidak mempunyai senjata andalan, tapi mau melawan Sang Mesias, saudara-saudara. Lalu di sini kita melihat perang konvensional, saudara-saudara. Tidak ada senjata modern, tapi luar biasa. Hanya dalam waktu singkat. Kalau dulu Israel bisa mengalahkan koalisi Arab dalam waktu 6 hari. Tapi ini hanya sekejap mata. Bukan dengan pedang, bukan dengan alat-alat nuklir yang canggih. Tetapi Tuhan menurunkan api, sehingga menghanguskan mereka, membinasakan mereka. Lalu bagaimana nasib iblis? Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini akhir daripada aktivitas iblis. Saudara-saudara, itulah akhir perang pemberontakan iblis melawan Tuhan. Bagaimana kita? Kita mau di pihak iblis atau di pihak Tuhan? Semampang kita ada waktu, saudara-saudara. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sehingga nanti pada perang Gog dan Magog kita tidak menjadi pengikut iblis. Kita terhindar dari lautan api dan belerang. Berbahagialah saudara yang sekarang memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena akan menikmati kerajaan 1000 tahun. Dan nanti kita akan juga mengalami masa yang indah yang tidak akan berakhir di dalam langit dan bumi baru. Sekian saudara-saudara, kiranya saudara diberkati dengan apa yang kita dengar kali ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.